Gaya resipokal. Di sini ada tentang pengertian, implementasi gaya mengejar resipokal, tujuan dan manfaat, kelebihan dan kekurangan. 1. Pengertian. Menurut Mosten, reciprocal teaching adalah gaya mengajar yang memberikan perhatian yang lebih besar terhadap perubahan pengambilan keputusan balikan informatif, feedback, dari guru kepada siswa yang memusatkan perhatian kepada proses berpikir anak. Mosten dalam Tarigan dan Al. 2019. Reciprocal teaching adalah strategi belajar melalui kegiatan mengajarkan teman. Pada strategi ini siswa berperan sebagai guru menggantikan peran guru untuk mengajarkan teman-temannya. Pembelajaran terbalik reciprocal teaching dikembangkan oleh Anne Marie Palinschar dari Universitas Michigan dan Anne Crown dari Universitas Illinois USA. Ciri khas gaya resiprokal yakni dengan adanya interaksi sosial, timbal balik, menerima dan memberikan balikan informatif secara langsung yang dilakukan siswa secara berpasangan berdasarkan panduan dari guru. Mosten, Muska and Sarah Ashworth, 2008. Kesimpulannya, berdasarkan penjabaran teori tersebut dapat disimpulkan bahwa gaya mengajar resiprokal adalah pendekatan pembelajaran yang digunakan oleh guru dengan mengoptimalkan adanya interaksi dan kemampuan umpan balik oleh siswa secara berpasangan atau kelompok kecil yang dilaksanakan di dalam kontrol guru yang membagi peran dan tanggung jawab kepada siswa sebagai pelaku dan pengamat. Kedua, implementasi gaya mengajar resiprokal. Pelaksanaan proses pembelajaran dengan pendekatan gaya mengajar resiprokal dengan sengaja disusun terstruktur untuk menerapkan timbal balik pengajaran. Guru bertugas dalam merencanakan pelajaran, menyusun tugas pembelajaran dan indikator kinerja dibantu dengan adanya kartu tugas, kemudian memasangkan siswa dengan definisi peran yang jelas dan pergantian sebagai pelaku dan pengamat. Pelaku mempraktekkan tugas belajar dengan umpan balik dari pengamat. Guru menyerahkan umpan balik kepada pengamat untuk membantu pembelajaran pelaku. Mosten dalam Lee dan Kam, 2011. Ketiga, tujuan dan manfaat. Untuk mendalami materi secara spesifik dengan melakukan praktik secara berulang-ulang dengan menetapkan siswa sebagai pengamat. Untuk menggambarkan secara langkah, urutan, atau detail yang terlibat dalam tugas yang diberikan. Untuk belajar menggunakan kriteria materi pembelajaran dengan membandingkan, membedakan, dan menilai kinerja gerak. Untuk berlatih mengidentifikasi dan mengoreksi kesalahan segera setelah mempraktikkan tugas tanpa adanya guru. Untuk memperluas keterampilan sosialisasi dan interaksi. Dan manfaat. Manfaat yang dapat diperoleh selama pembelajaran dengan pendekatan gaya mengajar resiprokal yakni dapat meningkatkan kepercayaan diri siswa. Rahmat et al. 2018. Gaya mengajar ini juga mampu memperkuat kemampuan pemahaman dengan melihat, mendengarkan, dan mengoreksi kesalahpahaman yang mungkin tidak jelas maupun sebaliknya. Syampurma, 2020. Keempat, kelebihan dan kelemahan. Lebih menekankan pada kepercayaan pada seorang rekan. Untuk menjadikan siswa penuh perhatian, pendengar aktif, dan memberikan umpan balik positif dan lain-lain. Kelemahan terlalu berpusat pada siswa dan komunikasi kurang terjalin. Reciprocal teaching menuntut peserta didik untuk selalu aktif dalam kegiatan pembelajaran, sehingga hal ini menjadikan sebagian dari peserta didik tidak percaya diri untuk dapat tampil atau menunjukkan kemampuannya di depan teman-teman mereka, dan bisa jadi peserta didik yang aktif hanyalah orang-orang itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin memberikan contoh video cara pembelajaran resiprokal. Perkenalkan, nama saya Sadam Dwi Arfandi dari kelas PJKR 4E, NPM saya 2010 6310 70 117. Saya Wildan Ali dari kelas 4E, NPM saya 20 10 70 126. Saya Sita Amelia Santoso, NPM 20 10 63 10 70 121. Saya Selis 20 10 63 10 741. Saya Yuda Najmul Masa, NPM 20 10 63 10 70 129.
Saya Madi Saki Alfajar, NPM 20 10 63 10 70 172. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Gimana kabar kalian? Baik. Oke, sebelum mulai kegiatan kita berdoa dulu. Siapa yang memimpin doa? Oke, Bu. Oke, baik silakan. Oke, teman-teman semua kita belajar, kita berdoa dulu nanti mulai. Mulai. Oke, terima kasih ya untuk yang memimpin. Sebelum itu kita absen terlebih dahulu, oke? Oke, yang pertama Mahdi. Saya Muhadir. Oke, Sadam, Hadir. Sipa, Jirobu, Yuldan, Oke, Bu. Yuda. Halo Bu. Oke, lanjut. Oke, pertemuan kali ini kita akan membahas tentang senam ritmik. Kalian tahu nggak senam ritmik itu apa? Tahu Bu. Tahu. Kalau secara garis besar atau supaya lebih diingat, senam ritmik itu senam yang irama dengan diiringi ketukan. Oke, ada yang tahu nggak gerakannya apa aja? Gerakan Senam ritmik. nggak tahu Bu. Tahu. Oke, kita langsung bagi kelompok aja ya. Yang pertama dari kelompok pertama Mahdi dengan Yuda. Kelompok kedua Sipa dan Sadam dan Yildani. Oke. Oke, udah dibagi kelompoknya kan. Nah, sekarang kita pembagian ke senamnya. Yang tim pertama atau kelompok pertama itu kebagian isolation atau pemanasan. Oke. Kelompok kedua itu full body movement atau pemanasannya. Oke, intinya. Oke. Nah, kalian boleh mencari dari media buku, sosial, ataupun dari YouTube atau online gitu kan ya. Boleh dimulai dari sekarang. Baik Baik, Bu. Bu. Jadi gini di gerakan isolation itu contohnya seperti ini. Oh gitu. Bisa pertemuan, bisa squat. Oke. Kalian sedang gerakan apa ini? Isolation. Apa itu isolation? Isolation adalah suatu gerakan yang terbatas pada persendian otot. Bertujuannya? Untuk menaikkan suhu dan menggerakkan otot. Oke. Untuk ya ada tambahan lagi itu untuk memanaskan suhu tubuh pada gerakan senam. Oke. Silakan dilanjut lagi. Ya. Jadi itu full body movement gerakannya begini. Sama Lagi gimana? Terus. Oh, ini contohnya ya? Ya. Oke. Kalian sedang ngapain? Lagi meraktekin gerakan full body movement Bu. Oke. Apa arti full body movement? Jadi full body movement itu gerakan yang menggunakan otot secara menekuk atau meluruskan otot yang ada di dalam tubuh kita Bu. Terus kalian pakai gerakannya apa aja? Gerakan Butterfly. open window, Dengan single Single step, step. dan double step. Oke, 2 kali ya. ya, Oke, boleh dilanjut lagi. Baik, Bu. kasih Bu. Sama-sama. Kelompok satu boleh sharing-sharing nggak? Boleh dong. Tadi kelompok satu itu ngapain ya? Saya sama Madi belajar tentang gerakan isolation. Oh, isolation. Isolation itu apa? Isolation itu merupakan gerakan yang terbatas pada senam yang bertujuan untuk meningkatkan suhu tubuh dan mengencangkan otot. Kalau boleh tahu gerakan isolation gimana ya? Jadi seperti ini kawan-kawan. Kakinya ada di sini dan palanya ke atas. Udah, makasih ya untuk sharing-sharingnya. Kalau kelompok 2 tadi belajar apa? Tadi kita belajar tentang full body movement. Full body movement itu apa dan contohnya seperti apa? Jadi full body movement ini kelanjutan dari gerakan isolation sendiri. Jadi gerakan rangka yang kalau misalkan dari senam itu ada isolation, nah selanjutnya itu gerakan full body movement. Full body movement ini merupakan suatu gerakan yang dimana kita itu telah menyiapkan otot. Kan tadi isolation itu udah menyiapkan ya. Nah kita tuh dari full body movement ini lanjutin gerakannya. Jadi kayak lebih kompleks lagi itu gerakannya, kan kalau full body movement cuma kayak gini doang kan. Nah kalau misalkan isolation kalau full body movement itu gerakannya kayak lebih ditambahin, kayak lebih aktif gitu dari isolation itu. Terima kasih. Nih mungkin Kang Wildan bisa nyantauin pergerakannya. Seperti ini ya. Ini apa window ya. Jangan dibarengi dengan single step.
Mungkin seperti itu gerakan yang dari full body movement. Iya kayak gitu teman-teman. Makasih. Iya sama-sama, kasih juga. Oke anak-anak, ini udah mulai mendekati selesai jam sekolah, oke? Kalian apa yang didapat dari senam ini? Kalau misalkan dari kelompok satu dulu. Ya, kelompok 1 dapat menyimpulkan mengenai apa saja yang gerakan yang dilakukan pada gerakan isolation. Apa aja gitu ya? Mulai. Kelompok 2, Tadi kelompok 2 habis mempelajari tentang gerakan full body movement, Bu. Gerakan full body movement ini gerakan keseluruhan dari tubuh kita dengan cara menekuk atau meluruskan tubuh. Full body movement juga lanjutan dari rangkaian gerakan isolation tersendiri. Contoh gerakannya itu ada single step, ada double step. Kalau misalkan gerakan tangannya ada contohnya open window. Gitu, Ibu. oke di sini ibu itu mengajar tentang senam menggunakan. Oke, di ibu ini menggunakan metode atau ininya model pembelajaran itu resiprokal atau pembelajaran dengan teman sebaya gitu. Nah kayak kalian tadi kayak sharing dari antara kelompok 1 dan kelompok 2 gitu, oke? Oke, sebelum menutup kegiatan kita berdoa lagi dipimpin oleh Wildan kembali. Semoga Teman semua sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, anggap baik kita berdoa dalam hati mulai. Berdoa selesai. Sudah, Bu. Terima kasih, Bu. sama-sama. Sekian dari ibu. Bila kita Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.